Bab 10 Kemampuan Cincin Roh Pertama. Titik, 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 titik. Dan sesaat, dia sepertinya mendengar suara retakan yang jelas dan merdu. Segera setelah itu, arus panas itu menyebar dengan cepat, lalu kembali menyatu. Menyatu menjadi aliran putih susu. Aliran kecil yang awalnya berkelok-kelok dalam sekejap menjadi sungai, cong-cong mengalir, membuntuti, penderitaan yang berkobar sudah menghilang, hanya menyisakan kehangatan yang nyaman. Kesuksesan. Sukacita liar sekali lagi tiba, Tang San akrab dengan perasaan putus asa seperti ini. Tang San, yang jelas adalah perasaan hambatan pertama keterampilan surga misterius yang membelah. Kekuatan internal bergabung bersama dengan kekuatan cincin roh, menjadi energi yang bahkan lebih tangguh, dalam waktu yang sangat singkat ini, dengan kecepatan penuh berputar di dalam jalur energi tubuhnya yang berputar beberapa sirkuit, perlahan mengalir ke dantiannya. Seperti dugaan Tang San, tiba di dunia ini, keterampilan surga misteriusnya hampir membentuk hubungan yang aneh dengan kekuatan roh guru roh. Setiap tingkat keterampilan surga misterius berhubungan dengan gelar Master Roh. Memperoleh cincin roh pertama ini, dia akhirnya berhasil menembus hambatan keterampilan surgawi tingkat pertama. Tentu saja, kekuatannya saat ini sama sekali tidak sesederhana hanya keterampilan surga misterius yang memasuki tingkat kedua. Ia masih memiliki kekuatan roh yang tidak terkait dengan Sekte Tang, serta kemampuan yang dihasilkan oleh cincin roh pertama. Menyerap cincin roh membawa semacam perasaan jernih yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata, seperti melayang ke sana kemari tinggi di awan yang tidak tunduk pada gravitasi, juga seperti memasuki puncak kebahagiaan yang ekstrim. Di sekujur tubuhnya, 36.000 pori-pori tanpa kecuali terbentang terbuka, dengan rakus menghirup udara indah. Perubahan mendasar telah membuat perubahan luar biasa terjadi di tubuh Tang San. Tang San sebisa mungkin menenangkan hatinya yang bersemangat, keterampilan surga misterius di bawah bantuan cincin roh yang menerobos menginformasikan arah perkembangannya di masa depan. Dia tahu, terlepas dari bagaimana hidupnya di dunia ini, dia mungkin tidak dapat berpisah dari semangat lagi. Kekuatan roh persis kekuatan internal keterampilan surga misterius, kekuatan internal juga persis kekuatan roh. Takdirnya adalah berjalan di jalur Master Roh. Tentu saja, dia akan diklasifikasikan sebagai Master Roh Sekte Tang. Tepat ketika Tang San perlahan membuka kedua matanya, langit sudah terang, hari baru membawa vitalitas yang kuat yang tampaknya memanggil tubuhnya. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia menemukan, tubuhnya karena mendapatkan cincin roh juga tampaknya agak berubah. Perawakannya yang awalnya kurus dan kecil tampaknya tumbuh sedikit lebih tinggi, bahunya juga agak lebih lebar, di kulitnya bahkan lebih lapisan kilau seperti batu giok. Di antara gerak tubuh, penuh dengan kekuatan, dia memiliki perasaan nyaman yang luwes. Tidak perlu eksperimen yang melelahkan, dia tahu bahwa tidak hanya kekuatan batinnya yang menembus kemacetan, semua bagian dari fungsi tubuhnya juga meningkat secara substansial di bawah pengaruh mendapatkan cincin roh ular datura 100 tahun. Guru, sadar kembali, Tang San pertama-tama memikirkan Grandmaster, dia sangat ingin memberitahu Grandmaster, bahwa prinsip mimikri binatang roh Grandmaster berhasil. Seluruh proses penggabungan, meskipun juga mengalami penderitaan yang tidak sedikit, tanpa perasaan konflik. Tepat ketika tatapannya menemukan Grandmaster, dia sangat terkejut. Grandmaster terbaring jatuh di tanah, tubuhnya tampak kaku, tidak bergerak. Di sekelilingnya dan Grandmaster, bubuk realgar mengelilingi mereka dalam lingkaran, situasi yang sama seperti perkemahan mereka sebelumnya. Guru, apa yang terjadi? Tang San di dalam hatinya sangat khawatir, buru-buru berdiri, datang ke sisi Grandmaster, membantu tubuhnya berdiri. Melihat wajah Grandmaster, Tang San tanpa sadar berkata, racun. Wajah Grandmaster yang awalnya kaku dikelilingi oleh udara yang menyeramkan, seluruh tubuh sudah terengah-engah, tubuh kaku, sudah kehilangan perasaan. Bagaimana guru bisa diracuni? Mengajukan pertanyaan, Tang San tiba-tiba merasa tubuh Grandmaster agak tidak normal, dan buru-buru menarik kembali lengan jaket lengan kanannya. Dia melihat lengan kanan Grandmaster membengkak hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan normal, kulit meregang kencang dan berubah menjadi ungu cerah, untungnya sebuah pita kain diikat erat di lengan atasnya, dan jelas Grandmaster menghasilkan tindakan perawatan daruratnya sendiri setelah diracun. Meskipun dengan cara ini, dalam keadaan sebagian besar racun tidak akan menyebar, tetapi dia masih tidak sadar, orang bisa melihat betapa kuatnya racun ini. Dalam benaknya kilatan cahaya, dan Tang San tiba-tiba mengerti penyebab keracunan Grandmaster.
Sebelumnya ketika dia dan Grandmaster melarikan diri dibunuh oleh ular datura, roh Grandmaster Luo Sanpao digigit ular datura, tepatnya digigit di kaki depan kanan Luo Sanpao. Pada saat itu dipanggil kembali oleh Grandmaster dengan sangat cepat. Roh binatang adalah satu dengan tuan rumah mereka, meskipun roh binatang Grandmaster adalah variasi itu masih seperti itu. Roh yang diracuni, apakah setara dengan tuan rumah yang juga diracuni? Tetapi Grandmaster dengan sepenuh hati membantunya menyerap cincin roh, terlepas dari keselamatannya sendiri, menunggu sampai dia memasuki kondisi kultivasi sampai kekuatan rohnya tidak dapat menahan racun, sehingga racun menyebar. Secara komparatif, dalam hal ini roh alat memiliki keuntungan, roh alat yang terkontaminasi racun tidak akan mempengaruhi tubuh inangnya. Untungnya Grandmaster menghentikan penyebaran racun, kalau tidak aku juga tidak akan punya cara. Setelah Tang San merasakan kekuatan denyut nadi di tangan kiri Grandmaster, dia diam-diam menghela nafas. Racunnya belum menyerang jantung, masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Berasal dari Sekte Tang, tentang cara menangani luka beracun Tang San sangat jelas. Saat ini, dia tidak bisa untuk tidak menggunakan api apakah itu bisa menarik makhluk roh atau tidak, dengan sangat cepat mengumpulkan beberapa ranting kering dan daun dari sekitarnya, menggunakan obor untuk menyalakan tumpukan, setelah itu segera merobek lengan kanan Grandmaster, menggunakan pendek pedang Grandmaster memberinya untuk menggali lubang di tanah, setelah itu menuangkan air segar, dan membersihkan bilah pedang. Api unggun berangsur-angsur berkembang, setelah Tang San berulang kali memanggang pedang pendek di atas api, menyeret tubuh Grandmaster ke sisi lubang kecil, membiarkan tangan kanannya menggantung di dalam. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San membalikkan pergelangan tangan, dalam 3 potongan berturut-turut, secara terpisah membatasi titik nadi Grandmaster, lekukan lengan dan ketiak. Segera, 3 aliran darah ungu kehitaman membawa bau yang kuat dengan aroma teh yang samar menyembur, seperti 3 anak sungai yang mengalir ke lubang kecil yang sebelumnya digali. Satu tangan Tang San menekan dada Grandmaster, mendesak kekuatan internal keterampilan surga misterius yang baru saja dipromosikan. Tangan kirinya pada poin berturut-turut menyegel 4 saluran energi di tubuh Grandmaster, mencegah uap beracun menyebar. Secara bersamaan tangan kanannya mulai meremas dada Grandmaster, mengandalkan kekuatan internal untuk mendorong gerakan ki dan darah di tubuh Grandmaster. Perlahan menekan racun ke satu tempat. Keterampilan surga misterius dapat dianggap sebagai metode inti kekuatan batin tertinggi Sekte Tang, itu sendiri memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan racun, dan itu tentu saja bukan hanya kekuatan internal yang keras. Sangat indah, jejak seutas benang menembus ke dalam tubuh Grandmaster, memastikan untuk tidak meninggalkan benih masalah di masa depan. Melepas jaket Grandmaster, Tang San dengan hati-hati mengamati ki gelap di sekitar tubuh Grandmaster. Di bawah pengaruh keterampilan surga misterius, ki gelap berangsur-angsur menyatu mengalir ke arah lengan kanan Grandmaster. Saat ini Tang San masih belum melepaskan kain di lengan Grandmaster. Darah beracun mengalir keluar, lengan Grandmaster yang bengkak berangsur-angsur menyusut, warna kulit berangsur-angsur juga menjadi normal, wajah Grandmaster menunjukkan ekspresi penderitaan, mulut juga mulai mengerang. Saat aliran darah segar ungu kehitaman berangsur-angsur habis, darah merah segar mulai muncul, lengan Grandmaster juga sudah menjadi agak pucat. Tang San membuka kain itu di lengan Grandmaster, mengandalkan kekuatan internal dengan kecepatan penuh untuk sepenuhnya mendorong keluar racun terakhir sekaligus. Setelah itu dengan cepat menyegel sirkulasi darah di lengan Grandmaster dan merobek beberapa strip dari pakaiannya sendiri dan membungkus lukanya. Sebelumnya dia tidak sabar untuk membuka kain di lengan Grandmaster, karena dia takut aliran darah Grandmaster akan terlalu banyak setelah semua keracunannya belum singkat. Racun terhalau, wajah Tang San sudah berkeringat. Meskipun skill surga misterius memasuki tingkat kedua, itu masih tidak dianggap kuat, dan menggunakan kekuatan internal seperti ini untuk membantu mengeluarkan racun adalah yang paling menguras kekuatan dan energi internal, dan karena menyerap cincin roh dan menahan energi dia juga merasa agak kosong dari kekuatan. Tang San menggunakan air bersih untuk membersihkan lengan Grandmaster, setelah itu menggunakan tanah untuk mengubur lubang kecil yang berisi darah beracun itu. Ini dapat dianggap sebagai menyelesaikan pekerjaan sepenuhnya. Setelah ini, Grandmaster tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh, dan pada saat itu dia mengalami demam terus-menerus. Tang San setiap hari hanya bisa menuangkan sedikit air segar ke dalamnya, dan agar tubuh Grandmaster dapat mengisi kembali beberapa makanan, dia bahkan menebang pohon untuk membuat mangkuk kecil, menggunakan daging kering yang dibawa dengan air segar untuk memasaknya, kaldu. Karena ini adalah hutan berburu roh,
Tang San tidak berani menjauh dari Grandmaster. Untungnya, keberuntungan mereka bisa dibilang lumayan. Meskipun binatang roh sesekali lewat, sebagian besar itu adalah binatang roh 10 tahun, dan sifat agresif mereka juga tidak terlalu kuat, dan tentu saja tidak membawa masalah bagi Tang San. Bagaimana aku seperti ini? Tepat ketika Grandmaster sadar kembali, hari sudah siang pada hari keempat. Tubuhnya yang kosong dari kekuatan tidak bisa mengeluarkan jejak kekuatan, Grandmaster hanya menemukan di hadapannya kabur, perasaan berputar di langit yang berputar membuatnya tidak dapat menemukan arah, bahkan mengangkat tangannya sangat berat. Guru, kamu sadar. Tang San kagum bergerak lebih dekat ke sisi Grandmaster, kekuatan internal yang dipraktikkan dengan tepat ditransmisikan ke tubuh Grandmaster. Di bawah bantuan keterampilan surga misterius, vitalitas Grandmaster sedikit meningkat, mata juga akhirnya secara bertahap fokus. San kecil, aku masih hidup. Grandmaster heran melihat Tang San di sebelahnya. Tang San mengangguk, berkata, Guru, Anda hidup dengan sangat baik. Hanya kali ini mungkin harus beristirahat untuk waktu yang lama. Grandmaster menoleh dengan susah payah. Melihat lengan kanannya, kamu menyelamatkanku. Tang San menggaruk kepalanya, berkata, ketika saya masih kecil ayah mengajari saya metode sederhana untuk menangani luka beracun. Jadi ketika saya melihat Anda tidak sadarkan diri, saya hanya bisa mencobanya, kuda mati seolah-olah masih hidup. Ciki, kamu menyebut guru kuda. Grandmaster memasang ekspresi sedikit tersenyum, tentu saja, dengan wajahnya yang semula kaku ditambahkan kepucat saat ini, ekspresi tersenyumnya ini bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada menangis. Hidup, selalu merupakan hal yang mulia, bahkan jika itu adalah ambisius dan bangga sepanjang hidupnya berkontribusi pada penelitian roh Grandmaster, dia juga tidak terkecuali. Tang San tertawa, berkata, Guru, Anda istirahat dulu, saya akan memberi Anda kaldu panas. Anda bangun, lalu istirahat lagi beberapa jam dan Anda bisa makan jatah kering. Kami pada dini hari harus meninggalkan hutan berburu roh, lingkungan di sini terlalu kurang, dan udaranya juga relatif lembab, berbahaya bagi pemulihan lukamu. Grandmaster sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. San kecil, apakah kamu berhasil? Bagi Grandmaster, teori penelitiannya bahkan lebih penting daripada kehidupan. Tang San berkata sambil tersenyum kecil, Guru, harap tenang. Saya berhasil. Lihat. Saat berbicara, Tang San mengangkat tangan kanannya, cahaya putih samar melayang sekarang di permukaan kulitnya, segera mengikuti, rumput perak biru warna biru tua keluar dari tengah telapak tangan. Cincin cahaya kuning yang berbeda naik dari bawah kaki, berpusat pada tubuh saat melayang ke atas dan ke bawah. Justru karakteristik luar biasa dari Master Roh Dering pertama. Lebar rumput perak biru sebelumnya tidak mencapai setengah jari, tetapi lebar rumput perak biru saat ini sudah menjadi 3 jari. Bilah rumput dibandingkan sebelumnya juga beberapa kali lebih tebal, dengan pola berurat yang aneh. Menghitung 10 rumput perak biru dengan kecepatan kilat menyebar kemana-mana, ujung bilah rumput terangkat, seperti 10 ular datura ekstra yang berburu di mana-mana. Rumput perak biru sama sekali tidak memiliki bau ular datura, tetapi hanya memiliki aroma teh yang samar, aroma memabukkan yang penuh dengan bahaya. Di mata Grandmaster berkedip pancaran yang sangat tersentuh, dan dengan susah payah menahan kegembiraan, dia berkata, bagaimana ketangguhannya? Melihat adalah percaya, jadi Tang San menjawab Grandmaster dengan tindakan. Di antara 10 rumput perak biru yang terlepas dari telapak tangannya, satu tiba-tiba terbang, melilit di sekitar pohon kecil setebal lengan, ujung lainnya kembali ke tangan Tang San. Tangan kanannya ditarik ke belakang dengan kuat, dan batang pohon kecil itu segera melengkung ke bawah, menyebabkan rumput perak biru membentang lurus sempurna, tetapi tidak memiliki indikasi terbelah sedikitpun. Bagus, ini benar-benar hebat. Sepertinya penilaianku sepenuhnya benar, setelah rumput perak biru diresapi cincin roh ular datura, itu menjadi kuat, jika dugaanku tidak salah, dan seharusnya masih menempel racun ular datura. Hanya saja, apa kemampuannya saat ini? Bagian 3. Sebuah roh setelah mendapatkan cincin roh, semua kemampuan harus menjalani proses variasi untuk berkembang. Roh yang berbeda dengan cincin roh yang sama mengembangkan kemampuan yang sama sekali berbeda, dan sebaliknya, bahkan jika cincin roh hanya berbeda dalam usia, kemampuannya akan tetap memiliki perbedaan besar. Oleh karena itu, meskipun Grandmaster mengenai penelitian roh sudah sangat teliti, dia masih tidak dapat memastikan apa efek yang dihasilkan dari Tang San yang mendapatkan cincin roh pertama ini. Tang San berkata, Grandmaster,
beberapa hari ini saya menggunakan beberapa binatang roh 10 tahun yang lemah. Untuk bereksperimen. Apa yang Anda katakan tidak salah, rumput perak biru memang mewarisi beberapa sifat racun ular datura, tetapi tanpa sifat serangan mematikan yang hipertoksisitas, bukan efek melumpuhkan dari sifat racun ular datura. Tetapi harus bersentuhan langsung untuk memiliki efek. Sifat racun tidak dapat dianggap sangat kuat, tetapi sangat jelas memiliki fungsi pembatas. Dan kemampuan rumput perak biru, mengikat. Bergantung pada kontrol kekuatan roh, mengikat musuh untuk berhenti, bisa membuatnya tidak bisa bergerak. Saat berbicara, Tang San mengandalkan kekuatan roh mengendalikan rumput perak biru yang dilepaskannya untuk menggunakan kemampuan. Melihat lebih dari 10 helai rumput biru tua secara bersamaan bangkit dari semak-semak, dan dalam sekejap melilit batang pohon yang tebal. Bilah rumput menyerang dari posisi melayang, menutupi area dalam jarak 10 meter persegi. Berada dalam kisaran ini, seseorang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Seketika, lebih dari 10 rumput perak biru telah melilit erat di sekitar pohon besar. Mata Grandmaster mengungkapkan sedikit kilau pemikiran yang mendalam, seperti yang diharapkan, karakteristik Master Roh System Control. Jika Anda bisa memiliki serangan yang kuat bersama-sama dengan Anda, efek roh Anda dapat dikembangkan lebih jelas. Apa yang disebut Master Roh System Control, hanya mengendalikan tindakan lawan, efek kemampuan mengikat ini adalah seperti itu. Dengan sendirinya juga menambahkan efek kelumpuhan, hanya ketika lawan adalah keberadaan dua cincin roh yang melampaui Anda, jika tidak, ia tidak akan dapat berjuang bebas dari kemampuan mengikat ini. San kecil, kami berhasil. Petik 2. Berbicara tentang roh, Grandmaster pada awalnya tidak seperti orang yang terluka parah. Kedua matanya memancarkan semangat, nada suaranya sangat bersemangat. Karakteristik terbesar dari kemampuan rumput perak biru ini adalah sifatnya yang tak terduga. Dalam tes Tang San, dalam jarak 50 meter dia bisa mengendalikan rumput perak biru untuk menyerang dari mana saja. Tidak bisa dijaga, terutama di dalam hutan dengan banyak tanaman, di mana rumput perak biru memiliki lebih banyak penutup. Tang San juga memasak sepanci kaldu, selanjutnya memotong daging rebus dan memberi makan kepada Grandmaster. Dengan sesuatu di perutnya, tingkat pemulihan Grandmaster meningkat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bersiap untuk meninggalkan hutan berburu roh, karena makanan dan air minum yang mereka bawa setelah beberapa hari ini praktis tidak ada yang tersisa. Ini masih dalam keadaan di mana Tang San sehemat mungkin. Grandmaster masih belum memulihkan kekuatan untuk bergerak, oleh karena itu dia dibawa di punggung Tang San keluar dari hutan berburu roh. Karena perbedaan antara perawakan kedua orang ini terlalu besar, sementara kedua kaki Grandmaster terseret ke tanah. Mengandalkan kekuatan luar biasa dan kekuatan internalnya, Tang San di bawah arahan Grandmaster, selangkah demi selangkah membawa Grandmaster keluar dari hutan berburu roh, mengendarai kereta untuk kembali ke Akademi Master Roh Utama Nuoding. Sepanjang, terlepas dari kapan Tang San merawat Grandmaster atau dalam proses membawanya keluar dari hutan, Grandmaster dari awal hingga akhir tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, tetapi tatapan dia memandang Tang San dengan sudah tidak lagi hanya tampak melihat murid pengganti untuk memenuhi harapannya yang sia-sia, lebih seperti perasaan yang seharusnya muncul di mata Tang Hao. Guru sehari, ayah seumur hidup. 8 kata sederhana ini dicap lebih dalam di hati Grandmaster. Menjalani beberapa hari penyembuhan dengan perawatan cermat Tang San, pada saat mereka kembali ke akademi, Grandmaster sudah bisa dengan susah payah berjalan ditopang di lengan Tang San. Namun, menurut perkiraan Tang San, Grandmaster kali ini menerima luka beracun yang menyebabkan cedera parah pada konstitusinya. Untuk pulih sepenuhnya, dia masih tidak boleh berjalan setidaknya selama sebulan. Grandmaster hanyalah pengunjung terhormat di Akademi Master Roh Utama Nuoding, dengan koneksi ke ketua benar, tetapi tanpa kerabat. Dalam waktu dekat, Tang San secara alami harus bertanggung jawab untuk merawat gurunya, bagian ini sudah lama dia kenal dengan baik. Bahkan di jalan setiap hari dia membuat berbagai macam rencana tentang bagaimana dia harus merawat Grandmaster. Pada saat ini di pagi hari para siswa memulai kelas, dan di dalam Akademi Nuoding semuanya tampak sangat damai. Tang San yang mendukung Grandmaster kembali langsung ke kamarnya membiarkannya beristirahat di tempat tidur. Akhirnya kembali, guru tolong juga istirahat dengan benar. Untuk kali ini kamu harus memulihkan diri dengan benar, pastikan untuk tidak terlalu banyak bekerja, jika kamu memiliki beberapa urusan, kamu segera menyuruhku pergi. Grandmaster diam-diam mengangguk,
dan berkata, saya tidak berharap sampai saat ini masih bisa melarikan diri dari bahaya fana. Pemulihan tubuh saya tidak masalah, tetapi kultivasi Anda tidak dapat terganggu. Sementara itu, Anda masih harus menyelesaikan satu masalah. San kecil, ambil dari rak buku di sebelah kirimu di baris ketiga buku kedua dari kiri dan berikan padaku. Oke, Tang San menurut instruksi Grandmaster mengeluarkan sebuah buku tebal, yang mengejutkannya, adalah judul buku ini. Grandmaster tanpa mengambil buku dari tangannya berkata, dalam buku ini tercatat beberapa penelitian saya tentang mengolah kekuatan roh. Meskipun kekuatan roh dibudidayakan dengan meditasi, kekuatan roh itu sendiri beredar, di antara ini ada sangat banyak teknik. Rute gerakan seperti apa itu? Umumnya mudah untuk meningkatkan kekuatan, roh macam apa di bawah keadaan seperti apa yang paling cocok untuk berkultivasi, semua detail dicatat di sini. Saat ini saya tidak dapat mengarahkan Anda secara pribadi, tetapi Anda pasti tidak dapat bersantai. Petik 2. Ya, Tang San dengan hormat menjawab. Meskipun dia masih belum membuka buku untuk dibaca, di dalam hatinya ada kejutan yang tak terlukiskan. Menjalani terobosan cincin roh kali ini, dia tentang roh dapat dianggap memiliki pemahaman keseluruhan, dan menurut pemahamannya, apa yang disebut kekuatan roh sebenarnya adalah semacam kekuatan internal, hanya sebagian besar metode kultivasi orang yang semuanya hanya beroperasi, mereka tanpa pola. Tang San memiliki metode kultivasi keterampilan surga misterius, di masa depan tingkat kultivasi pasti akan lebih baik daripada mayoritas Master Roh. Tetapi mendengar apa yang dikatakan Grandmaster, dia yang mempelajari metode kultivasi, seharusnya sama dengan kultivasi rute sirkulasi kekuatan internal. Mampu meneliti satu langkah ini, berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan Grandmaster. Orang harus tahu, keterampilan surga misterius akan menjadi hasil dari generasi leluhur Sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya yang menumpahkan darah hati mereka untuk pengalaman. Grandmaster hanya satu orang. Selain itu, kamu pergi sekarang ke Aula Roh Kota Nuoding. Dalam perjalanan tanyakan kepada siapapun lokasinya, itu dekat dengan pusat kota. Kamu pergi ke sana untuk melakukan otentikasi Master Roh, itu menguji kondisi kekuatan rohmu, dan selain itu juga dihitung sebagai pendaftaran Spirit Hall resmi, jadi setelah itu kamu dapat menerima gaji setiap bulan. Kamu tidak perlu terus menjadi siswa yang bekerja. Tang San dengan hati-hati meletakkan buku yang diberikan Grandmaster kepadanya di dalam 24 jembatan cahaya bulan. Dia tidak tahu terbuat dari apa jembatan 24 cahaya bulan itu, tetapi memiliki elastisitas yang sangat kuat dan lentur. Berkontraksi ke yang terkecil, Tang San dengan perawakan anak seperti ini bisa mengikatnya di pinggang, tetapi jika diperpanjang, bahkan jika itu adalah orang kekar dengan 4 chi di pinggang mereka masih bisa membawanya, dan sepanjang sabuk lebar akan menjadi konstan. Saat ini, Tang San mengenakan seragam Akademi Master Roh Utama Nuoding, di pinggangnya dia juga mengenakan sabuk yang diberikan Grandmaster kepadanya. Kekuatan Jing Qi Shen seluruh orang sudah benar-benar berbeda dari ketika dia tiba di akademi. Apa adanya, disebut, pakaian membuat pria. Meskipun dia tidak bisa mengatakan dia tampan, terlihat rapi dan rapi masih memberi orang perasaan yang agak segar dan sejuk. Guru, kalau begitu kamu istirahat dulu sebentar, aku akan pergi. Siang hari aku akan kembali dan membawakanmu makanan. Meninggalkan kamar Grandmaster, Tang San baru saja mendengar bel berbunyi di akhir kelas. Periode kelas Akademi Master Roh Utama Nuoding sama sekali tidak lama, dan sampai kelas siang masih ada setengah jam istirahat untuk makan. Karena kebetulan kelas telah berakhir, Tang San memutuskan untuk kembali ke asrama terlebih dahulu dan menyapa teman sekamarnya, memberi tahu mereka bahwa dia telah kembali dan akan keluar lagi. Tapi, ketika dia kembali ke asrama, dia terkejut menemukan bahwa di dalam asrama itu benar-benar kosong, tanpa bayangan seseorang. Tempat tidurnya masih sama seperti saat dia pergi, disatukan dengan tempat tidur Xiao Wu, bagian tengahnya dipisahkan oleh ikatan kain. Tidak ada yang kembali setelah kelas. Tang San tidak bisa membantu tetapi di dalam hatinya merasa curiga. Berbalik dan meninggalkan asrama, melangkah keluar di lapangan olahraga. Tepat di depan gedung sekolah para siswa berjalan berdua dan bertiga menuju asrama. Tepat ketika Tang San bersiap untuk pertama kali pergi ke Spirit Hall untuk menjalani otentikasi Master Roh seperti yang diinstruksikan Grandmaster, samar-samar dia mendengar di antara mereka yang dibandingkan dengannya ditandai sebagai siswa tingkat atas seolah-olah mengucapkan dua kata, siswa yang bekerja. Dengan tergesa-gesa memusatkan perhatian, dengan kekuatan internal,
dia membedakan sumbernya dan mendengarkan dengan penuh perhatian isi percakapan mereka. Siswa yang bekerja itu benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri, untuk benar-benar menantang bos kelas 6 Xiao. Saya memperkirakan di kelas besok akan sulit untuk melihat bayangan seorang siswa yang bekerja. Masih tidak tahu, siswa yang bekerja berani menantang Little Overlord Academy kami juga dengan sedikit bergantung pada, kata mereka, seorang siswa baru tahun pertama yang bekerja, seorang gadis kecil yang sangat galak. Semua siswa yang bekerja memanggilnya Xiao Wu. Jie, soal kali ini sepertinya dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Kali ini taruhan mereka juga benar-benar cukup, jika bos Xiao menang, maka dia memiliki semua siswa yang bekerja sebagai anjingnya, dan jika siswa yang bekerja menang di sini, maka setelah itu bahwa Xiao Wu Jie adalah seluruh akademi kami Xiao Wu Jie. Siswa yang bekerja ini pasti mencari kematian, dalam hal apa seorang gadis kecil tahun pertama bisa menjadi galak. Bos Xiao adalah salah satu dari sedikit di antara siswa 6 tahun akademi kami yang telah mencapai alam Master Roh. Sepertinya Bos Xiao nanti akan memiliki segerombolan pelayan. Mendengar kata-kata siswa kelas atas, hati Tang San langsung menegang. Meskipun dia belum lama mengenal Xiao Wu, mengenai sifat Xiao Wu dia masih memiliki pemahaman tertentu. Kemarahan gadis kecil yang tampak seperti gadis kecil yang adil dan lembut ini sama sekali tidak selembut dan selembut penampilannya, sebaliknya agak kasar dan tidak masuk akal. Selain apa yang Wang Seng katakan padanya tentang siswa yang bekerja ditindas, dia dapat memastikan bahwa kata-kata kedua siswa yang lebih tua ini benar-benar asli. Tang San juga adalah salah satu siswa yang bekerja, dia secara alami tidak bisa melihat teman sekamarnya diganggu. Dua senior, bolehkah seseorang bertanya di mana bos Xiao dan siswa yang bekerja itu? Tang San menyapa kedua siswa itu. Kedua siswa itu jelas tercengang sesaat, dan siswa senior sisi kiri berkata, "Apa, junior kecil kamu juga ingin masuk? Bos Xiao memiliki tenaga yang cukup, dengan penampilanmu, kamu seharusnya tahun kedua atau ketiga, aku menyarankan kamu untuk tetap keluar, jika tidak sengaja terluka bisa berakibat buruk." Dari pakaian Tang San yang rapi dan yang terlihat seperti sabuk berkualitas tinggi di pinggangnya, kedua siswa itu jelas tidak bisa menebak status siswanya yang bekerja. "Senior, aku hanya ingin melihat dari kejauhan." Tang San secara alami tidak dapat menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari siswa yang bekerja. Mereka harus berduel di hutan di gunung di belakang akademi. Memperoleh informasi yang akurat, Tang San pergi, berlari menuju sisi belakang akademi. Apa yang disebut gunung di belakang akademi itu pasti bukan di dalam akademi Nuoding. Tepat di luar gerbang belakang akademi adalah sebuah bukit kecil, terpisah dari akademi. Tang San tidak melihat siapapun di sekitarnya, jadi dia segera meluncurkan Ghost Shadow Perplexing Trash dan berlari penuh menuju bukit. Hutannya sangat sunyi, tetapi sama sekali tidak tenang, sebaliknya suasana pedang terhunus dan busur ditekuk. Selain Tang San, semua siswa yang bekerja berdiri di belakang Xiao Wu, dan menghadap mereka semua diberitahu bahwa lebih dari 20 siswa kelas atas dibentuk dalam barisan. Dipimpin oleh satu orang yang mengenakan seragam Akademi Master Roh Utama Nuoding, bertubuh besar tinggi dan lurus, meskipun wajahnya tetap kekanak-kanakan, dia sudah memiliki penampilan yang agak dewasa. Sepertinya dalam tubuh dia setidaknya setengah lebih besar jika dibandingkan dengan Xiao Wu, wajahnya juga dianggap tampan dan bersemangat. Hanya ekspresi menghina dan menghina di wajahnya yang menyabot harmoni. "Gadis kecil, saat ini masih ada waktu bagimu untuk bertobat. Tentu saja, aku tidak keberatan memiliki kelinci peliharaan. Semangatmu kelinci, kan?" Ekspresi Xiao Wu tidak kehilangan sedikit pun ke sisi yang berlawanan dan sama-sama menghina. Hanya penghinaannya yang secara harmonis mengatur wajahnya yang lembut dan adil untuk entah bagaimana memiliki penampilan yang lucu. Menunjuk ke sisi yang berlawanan berkata, "Bos Xiao, kamu takut. Setelah itu menjadi adikku." Haha, Bos Xiao pura-pura tertawa besar dan elegan, "Bagaimana saya bisa takut? Saya katakan, bahwa Wang Seng, apakah Anda semua siswa yang bekerja kehilangan akal sehat, untuk benar-benar menemukan gadis kecil seperti ini untuk memicu pertengkaran dengan saya? Benar-benar lucu. Gadis kecil, kamu masih belum bertanya siapa aku, Bos Xiao. Di kota Nuoding ini, jika aku berjalan dari timur ke barat tidak ada yang berani menghalangiku, bahkan akademi ini." Xiao Wu jelas sudah agak tidak sabar, "Lebih sedikit omong kosong, mari kita mulai. Kamu mengatakan bagaimana kita bertarung?" Mata Bos Xiao menyipit, mengungkapkan ekspresi yang agak jahat, "Yakinlah,
aku tidak akan menggertakmu. Bukankah kamu memiliki 10 orang di sini, maka kami juga hanya akan menggunakan 10 orang. Mengirim secara bergiliran, mereka yang dikirim hanya perlu untuk menang, maka bisa terus melawan lawan berikutnya. Sampai semua orang di satu sisi dikalahkan. Mampu menjadi bos di kalangan siswa, bos Xiao ini tidak bisa menjadi orang yang gegabah, sebaliknya, dia sangat pintar. Meskipun di permukaan Xiao Wu tampak seperti dia bukan ancaman. Tapi bos Xiao ini juga tidak melawan Wang Sheng hanya selama 1 atau 2 hari, dan temperamen Wang Sheng dia masih memiliki pemahaman yang jelas. Jika gadis kecil di hadapannya ini tidak memiliki beberapa kemampuan, bagaimana mungkin Wang Sheng dengan mudah mengenalinya sebagai perwakilan mahasiswa yang bekerja? Tapi seberapa kuat gadis kecil ini? Di sisinya adalah semua siswa kelas yang lebih tinggi, dan kekuatan sebenarnya masing-masing tidak lemah. Sisi siswa yang bekerja hanya memiliki satu Wang Sheng yang masih dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan, selain gadis kecil ini paling banyak mereka hanya memiliki 2 orang itu saja. Membiarkan adik-adik di bawah kepemimpinannya benar-benar menggiling mereka sampai mati, dia bahkan tidak perlu keluar sendiri, dan pertarungan ini sudah dimenangkan. Tampaknya metode yang adil untuk duel, apakah itu benar-benar adil? Wang Sheng secara alami juga menyadari rencana bos Xiao, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiao Wu sudah siap berbicara, baiklah, kita akan menyelesaikannya seperti ini. Ayo, siapapun yang pertama darimu, keluarlah. Sekarang, sudah terlambat bagi Wang Sheng untuk mencegah persetujuan Xiao Wu. Pengikut bos Xiao mengerucutkan bibir, dan seorang siswa kelas atas yang besar segera keluar. Wang Sheng menggertakkan giginya, Xiao Wu Jie, biarkan aku pergi dulu. Dia secara alami akrab dengan siswa kelas yang lebih tinggi ini di sisi lain. Orang ini berada di kelas yang sama dengannya, dan Wang Sheng telah bertarung dengannya berkali-kali, setiap kali hasilnya menyedihkan. Jiwa mahasiswa ini adalah staf. Tapi bukan hanya staf sederhana. Xiao Wu tampil sangat seperti pemimpin kakak perempuan, mengangguk, menyetujui permintaan Wang Sheng. Wang Sheng menarik napas dalam-dalam, melangkah di antara kedua sisi, Liu Long, ayo. Di tangan Liu Long cahaya kuning cemerlang muncul, dan tongkat setinggi 2 meter mengedipkan mata kegenggamannya. Lawan yang kalah. Wang Sheng, setelah aku mengalahkanmu hari ini, kamu tidak akan bertahan selama berhari-hari, atau namaku bukan Liu. Wang Sheng masih tidak menjawab, tetapi Xiao Wu di belakangnya sudah tersenyum berkata. Kalau begitu jika kamu kalah, tidak apa-apa memanggilmu, Willow Layu. Ekspresi wajah Liu Long menjadi dingin, dan tanpa mengeluarkan suara, dia dengan sangat cepat bergerak maju selangkah, tongkat panjang di tangannya segera mendorong ke atas, turun langsung untuk menghancurkan Wang Sheng. Tubuh Wang Sheng bersinar sama terangnya dengan cahaya kekuatan roh, dan dengan auman harimau, tanpa menghindar, mengangkat kedua tangan disilangkan, memblokir tongkat panjang pihak lain. Dengan suara peng yang teredam, Wang Sheng mendengus, segera mundur 2 langkah. Kedua lengan yang membanjiri kekuatan roh berbalik, kedua tangan meraih tongkat panjang lawan. Bahkan dengan perlindungan kekuatan roh, dalam kontak pertama ini tongkat panjang lawan sudah meninggalkan bekas berdarah di lengannya. Memar sulit dihindari. Mulut Liu Long berkedut, kamu masih memiliki ingatan yang pendek. Ini adalah semangatku. Cahaya berkilauan, bagian dari tongkat panjang yang dipegang Wang Sheng tiba-tiba menghilang, segera setelah tongkat panjang sebelumnya yang baru saja menyilangkan lengan Wang Sheng, tiba-tiba menusuk perut Wang Sheng. Tubuhnya terguling ke belakang. Tekad bertarung Wang Sheng tidak perlu diragukan lagi, kekuatannya juga jauh lebih tinggi dari lawannya, tapi sayangnya dia dirugikan karena masih tidak bisa mendapatkan cincin roh. Tidak dapat menjalani penambahan roh, meskipun di bawah bantuan kekuatan roh meningkat, kelincahan tidak mencukupi. Menghadapi roh staf panjang semacam ini, menggunakan musuh, bahkan jika pihak lain menggunakan karakteristik satu cun panjang dan satu cun yang kuat, ketika bertarung dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Tubuhnya terangkat, auman harimau sekali lagi naik, tetapi dengan sangat cepat tubuhnya sudah sekali lagi dicambuk oleh tongkat panjang. Namun Wang Sheng juga bisa dianggap memiliki kulit kasar dan daging tebal. Biasanya menerima banyak pukulan, kemampuannya untuk melawan dan melawan juga harus lebih kuat dibandingkan dengan siswa biasa. Meski dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan, lawan yang ingin membuatnya kehilangan kemampuan bertarung juga bukanlah hal yang mudah. Sebelum Xiao Hu dan Tang San tiba di Akademi Nuoding,
para siswa yang bekerja mengandalkan dia sendirian untuk melindungi mereka. Tanpa sedikit kemampuan, dia akan lama diganggu sampai mati oleh orang lain. Wang Sheng masih terlalu impulsif. Dengan konfrontasi frontal, dia tidak bisa mendekati tubuh, dan hanya dengan mendekati tubuh dia bisa mengalahkan lawan. Ketika alis Xiao Wu sangat berkerut, sebuah suara rendah tiba-tiba naik di telinganya. Mencondongkan kepalanya untuk melihat, mata besarnya yang indah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cahaya yang mengejutkan. Tang San, kamu kembali. Mencapai sisi Xiao Wu persis Tang San, berbelok ke gunung di belakang akademi. Dia melihat pemandangan ini di hutan di samping, dan langsung tanpa suara dia diam-diam mencapai sisi Xiao Wu. Karena perawakannya tidak tinggi, tidak ada seorang pun di sisi bos Xiao yang memperhatikan penampilannya. Tang San memandang Xiao Wu, berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri. Xiao Wu menangkap ekspresinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa? Mau bilang aku impulsif juga? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kami siswa yang bekerja tidak dapat selalu diganggu oleh orang-orang, dan cara berkelahi dengan bos siswa ini juga harus dianggap sebagai satu upaya yang selalu diselesaikan. Anda bertindak dengan benar. Hanya saja, Anda seharusnya menunggu sampai kembali sebelum memberikan tantangan kepada mereka. Dengan cara ini kepastiannya juga sedikit lebih besar.